23 November, sekelompok 5 perompak Somalia yang bersenjata lengkap baru saja menaiki MV Central Park, sebuah kapal tanker kimia yang sedang melintasi Teluk Aden. Para perompak merasa percaya diri dan menguasai keadaan. Mereka yakin akan segera mendapatkan bayaran besar. Mereka salah, dan dalam beberapa menit ke depan, mereka akan menyadari kesalahan besar yang baru saja mereka buat. Saat berita tentang pembajakan terhadap MV Central Park mulai tersebar, reaksi dari banyak orang di seluruh dunia adalah syok dan kebingungan. Karena era perompakan Somalia seharusnya sudah berakhir. Sebenarnya itu sudah berakhir lebih dari 1 dekade yang lalu, antara tahun 2008 dan 2012. Perompakan di lepas pantai Tanduk Afrika mencapai puncaknya. Gambar-gambar pada masa itu tak terlupakan. Laporan berita secara rutin dipenuhi dengan kisah-kisah kapal tanker, kapal penangkap ikan, dan kapal pengangkut bahan kimia yang diambil alih oleh para pemuda Somalia, biasanya bersenjata AK-47 dan RPG. Dengan menggunakan perahu cepat kecil untuk mengejar target mereka, para perompak akan naik ke kapal dengan kait pengait, tali, dan tangga sebelum menyandera awak kapal dan mengajukan tuntutan tebusan yang nekat. Seiring berjalannya waktu, operasi mereka berkembang, baik dalam cakupan maupun skala. Jumlah insiden mencapai hampir 300 pembajakan pada tahun 2011. Dan perairan Teluk Aden, Laut Arab, bahkan sebagian Samudra Hindia menjadi semakin berbahaya seiring kru bajak laut semakin berani dan serakah. Perusahaan pelayaran mengambil langkah-langkah yang semakin putus asa untuk melindungi kapal mereka, seperti memerintahkan kapten untuk meningkatkan kecepatan saat berlayar dekat Somalia, menyewa penjaga bersenjata swasta untuk menjaga dek, dan bahkan melapisi sisi-sisi kapal dengan kawat berduri agar lebih sulit untuk dinaiki. Itu berhasil, tapi hanya sampai batas tertentu. Serangan-serangan tetap terus terjadi, dengan para perompak menghasilkan jutaan dolar untuk diri mereka sendiri, klan tempat mereka berasal, dan para penyandang dana gelap mereka. Pada April 2011, mereka mencetak rekor dunia untuk pembayaran tebusan tertinggi yang pernah ada. Setelah jumlah yang mencengangkan sebesar 13,5 juta dolar dibayarkan untuk pembebasan kapal tanker minyak mentah raksasa berbendera Yunani atau VLCC dan 25 anggota awak kapalnya yang telah disandra selama 58 hari. Kapal tersebut membawa 2 juta barel minyak, senilai sekitar 200 juta dolar. Hal ini sedikit banyak menjelaskan mengapa tebusan sebesar itu akhirnya dibayarkan. Namun sudah jelas bahwa insiden semacam ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi berulang kali. Dunia tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan para perompak terus berjaya. Jadi diputuskan untuk mengirimkan kekuatan besar. Dalam sebuah aksi kolaborasi internasional yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Rusia, dan berbagai anggota Uni Eropa menggelar patroli angkatan laut di seluruh wilayah tersebut. Mereka mengirimkan kapal perang, kapal perusak, dan kapal patroli, mengubah Teluk Aden dari tempat bermain para perompak menjadi salah satu jalur air yang paling dijaga ketat di bumi. Itu berhasil. Masa kejayaan para perompak pun berakhir. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah serangan, bahkan percobaan serangan, turun hingga 0. Dan keadaan itu bertahan selama beberapa tahun. Masalahnya terlihat sudah teratasi, tapi kenyataannya itu hanya ditunda sementara. Para bajak laut belum benar-benar dieliminasi. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat, menunggu serangkaian peristiwa yang pas agar mereka bisa kembali. Dan di awal tahun 2020-an, saatnya pun tiba. Kekacauan mulai terjadi di seluruh Timur Tengah, memuncak pada akhir tahun 2023 dengan serangan Hamas pada 7 Oktober dan dimulainya Perang Gaza. Saat situasi semakin tidak terkendali, kekuatan besar dunia menjadi lebih fokus pada krisis yang sedang berlangsung. Sementara kekhawatiran tentang potensi serangan bajak laut dikesampingkan. Patroli maritim mulai berkurang seiring kapal perang dan kapal lainnya dipindahkan atau diberikan perintah baru, dan para bajak laut Somalia mulai muncul dari persembunyian mereka. Menyadari ada situasi yang bisa dimanfaatkan, mereka kembali berlayar ke laut, dan pada tahun 2023, kekhawatiran mulai muncul bahwa era baru pembajakan Somalia akan segera dimulai. Pada November 2023, kekhawatiran itu menjadi kenyataan, dan dunia menyadari bahwa masa-masa bajak laut Somalia belum berakhir. Bagaimanapun juga, sejarah telah menunjukkan bahwa bajak laut Somalia tidak menaiki kapal secara acak atau membajak kapal pertama yang melintas di jalur mereka. Mereka memang oportunis sampai batas tertentu, tetapi juga penuh perhitungan dalam cara mereka bertindak. Mereka memilih target mereka dengan hati-hati, seringkali mengincar kapal yang lambat, tidak memiliki pertahanan dan bernilai tinggi, sehingga memudahkan mereka untuk naik ke kapal, menaklukkan awak kapal, dan meminta tebusan dalam jumlah besar. Dan pada tanggal 23 November, sebuah target yang tampaknya sempurna muncul di depan mata, MV Central Park, dengan panjang 475 kaki dan lebar 78 kaki, dengan tonase kotor 12.145 ton.
Kapal besar ini dibangun di Jepang pada tahun 2015 dan berlayar di bawah bendera Liberia. Namun sebenarnya dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di London, Zodiac Maritime, sebuah perusahaan pelayaran besar yang dipimpin oleh miliarder Israel, Ilyas Ofer, yang memiliki kekayaan bersih diperkirakan lebih dari 33 miliar dolar. Kapal-kapal seperti ini biasanya memiliki kecepatan maksimum sekitar 16 knot atau sekitar 80 mil per jam. Di atas kapal Central Park hari itu terdapat 22 pelaut dari berbagai negara, termasuk Bulgaria, Georgia, India, Rusia, Turki, Vietnam, dan Filipina. Kapal tersebut sedang mengangkut sejumlah besar asam fosfat, sebuah bahan kimia yang sangat korosif, namun juga sangat berguna dan serbaguna yang dapat digunakan dalam pupuk, sebagai bahan tambahan makanan, dan juga memiliki banyak aplikasi di industri farmasi. Bagi para perompak, Central Park memenuhi semua kriteria mereka. Kapal itu lambat sehingga mudah bagi mereka untuk mengejarnya dengan perahu cepat mereka. Kapal itu memiliki kru sipil yang relatif kecil dan tidak ada penjaga bersenjata di dalamnya. Kapal itu membawa kargo yang cukup berharga sehingga tebusan jutaan dolar pun layak dibayarkan. Selain itu, kargonya sangat berbahaya dan harus ditangani dengan hati-hati. Yang berarti kru kapal kecil kemungkinan akan mencoba manuver yang sembrono atau melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kebocoran atau tumpahan. Dan kapal itu berada tepat di sana, hanya beberapa puluh mil dari pantai Somalia, melintasi koridor transit internasional yang direkomendasikan, seolah-olah hanya menunggu untuk dibajak tanpa kapal perang barat atau fregat NATO yang tampaknya berada di area itu untuk melindunginya. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa mereka lewatkan. Mereka tidak tertarik pada asam fosfat atau muatan lain yang kebetulan ada di kapal itu. Lagi pula mereka tidak mungkin menyedotnya lalu menjualnya kembali di pasar gelap. Bagi mereka, fokus dari pembajakan itu adalah para awak kapal. Yang harus mereka lakukan, seperti yang sudah sering mereka lakukan sebelumnya, adalah menyandra awak kapal dan mengubah kapal itu menjadi penjara terapung. Dari situ, setiap hari yang berlalu akan semakin menambah tekanan pada pihak yang bertanggung jawab atas kapal dan orang-orang di dalamnya. Perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, pemerintah. Keluarga Sandra akan berbicara kepada media, memohon agar orang yang mereka cintai bisa kembali dengan selamat. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, para pengambil keputusan pada akhirnya akan memenuhi tuntutan para perompak. Jadi bagi para perompak, keberhasilan atau kegagalan serangan bergantung pada seberapa cepat mereka menemukan dan menaklukkan awak kapal. Tapi ini tahun 2023, bukan 2008. Dan setelah ratusan serangan perompak di masa lalu, awak kapal modern dilatih untuk merespons situasi seperti ini dengan cara yang sangat spesifik, bukan dengan melawan balik atau mencoba menjadi pahlawan. Bagaimanapun juga, mereka bukan tentara, melainkan warga sipil, pelaut, insinyur, dan navigator. Sebagai gantinya, mereka diberikan satu set instruksi sederhana, lari dan bersembunyi pada tanda bahaya pertama. Awak kapal tanker saat ini seharusnya menuju ke ruang aman di kapal, yang dikenal sebagai Citadel, dari mana mereka bisa mengirimkan panggilan darurat dan bertahan sampai bantuan tiba. Ini adalah strategi yang sederhana, tapi cerdas. Karena bahkan jika para perompak berhasil naik ke kapal dan menguasai dek, mereka tidak akan benar-benar memiliki posisi kekuasaan jika mereka tidak bisa menjangkau awak kapal. Dan pada tanggal 26 November, strategi itu akan diuji secara maksimal. Hampir pukul 6 pagi. Fajar telah menyingsing dan matahari mulai muncul di ufuk saat para perompak melaju cepat menuju target mereka. Perahu kecil mereka dengan mudah dapat mencapai kecepatan sekitar 25 knot atau hampir 29 mil per jam. Jadi mengejar kapal tanker Central Park yang bergerak relatif lambat bukanlah tantangan sama sekali. Setibanya di samping kapal besar itu, para perompak bersenjata menggunakan kait pengait dan tangga tali untuk memanjat naik ke dek, menggenggam AK-47 di tangan mereka. Mereka bergerak menuju anjungan. Mereka tahu bahwa beberapa menit berikutnya sangatlah penting. Inilah saat di mana segalanya dipertaruhkan. Ini adalah titik balik yang menjadi penentu seluruh operasi mereka. Mereka harus menemukan awak kapal sebelum mereka sempat bersembunyi. Selama mereka bisa melakukan itu, semua hal lainnya akan berjalan sesuai rencana dan negosiasi akan dimulai. Mungkin butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan bagi para perompak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi dengan beberapa lusin Sandra yang bisa mereka manfaatkan, ditambah muatan kimia yang sangat berharga, mereka bisa keluar dari operasi ini dengan keuntungan beberapa juta dolar. Namun saat mereka menerobos ke anjungan, para perompak dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak mereka inginkan. Jembatan itu kosong, awak kapal tidak terlihat dimanapun. Karena yang tidak diketahui para perompak adalah bahwa Central Park sudah melihat mereka datang. Dan pada tanda bahaya pertama, kapten kapal asal Turki langsung menjalankan protokol yang telah dia pelajari. Sekitar pukul 06.00 pagi, saat para perompak melaju kencang menuju kapal tanker, dia menekan suar darurat otomatis kapal, memulai siaran darurat di seluruh frekuensi militer, memberitahu kapal-kapal sekutu di sekitar bahwa Central Park sedang diserang.
Dalam beberapa menit berikutnya, kapten dan krunya bergegas ke dek bawah dan mengunci diri mereka di dalam ruang aman. Banyak kapal dagang modern memiliki ruang aman khusus seperti ini. Seringkali terletak cukup dekat dengan ruang mesin, di ujung-ujung koridor berliku seperti labirin yang terasa akrab bagi kru, namun sangat membingungkan bagi penyusup yang tidak mengenal kapal. Citadel adalah tempat di mana para pelaut bisa bersembunyi dalam situasi berbahaya seperti percobaan pembajakan. Dilengkapi dengan dinding tebal dan pintu yang diperkuat, ruang panik ini seringkali dilengkapi dengan radio atau telepon satelit yang memungkinkan kru untuk meminta bantuan. Ruang-ruang ini juga dilengkapi dengan persediaan makanan, air, dan perlengkapan medis yang cukup untuk bertahan hidup selama berhari-hari, serta lampu darurat dan sistem ventilasi untuk kenyamanan tambahan. Beberapa Citadel bahkan memiliki kontrol untuk berbagai bagian kapal, memungkinkan kru mematikan mesin dan mencegah para perompak dengan mudah mengarahkan kapal ke salah satu pelabuhan asal mereka. Dan banyak juga yang dilengkapi dengan layar tampilan yang terhubung ke kamera di seluruh kapal, sehingga kru dapat memantau posisi para perompak kapan saja. Benteng telah terbukti menjadi salah satu langkah anti perompakan yang paling efektif. Dan pada tanggal 26 November, 22 anggota kru Central Park sangat mengandalkan benteng mereka untuk menjaga keselamatan mereka. Mengunci diri di dalam, mereka terus mengirimkan panggilan darurat, berharap bahwa mereka akan didengar dan dibantu oleh salah satu dari banyak pasukan militer yang telah melakukan patroli anti pembajakan selama 1 dekade terakhir. Sementara itu di lantai atas, para perompak menyebar dan mencari tanda-tanda kehidupan. Mereka mulai panik saat menyadari sebuah penghitung waktu mundur telah mulai berdetak. Dengan setiap menit yang berlalu, peluang mereka untuk berhasil semakin menipis. Dan situasi mereka akan berubah menjadi lebih dramatis lagi, menjadi lebih buruk. Karena sebuah kapal di dekat sana baru saja menerima panggilan darurat dari Central Park. Dan itu bukan kapal sembarangan. Itu adalah salah satu kapal perang terkuat di dunia, USS Mason, sebuah kapal perusak peluru kendali kelas Arleigh Burke dengan sistem Aegis yang memiliki persenjataan cukup untuk melenyapkan seluruh armada bajak laut dalam sekejap mata. Dan kapal itu sedang menuju langsung ke arah mereka. Begitu kru Mason mendengar panggilan itu, mereka langsung melakukan respon cepat. Mesin turbin gas raksasa dari kapal perusak itu langsung meraung hidup, mendorong kapal sepanjang 509 kaki itu menuju lokasi pembajakan. Dengan kecepatan lebih dari 30 knot, atau sekitar 56 km per jam. Kembali di atas kapal kargo, para awak kapal terus bersembunyi, berharap mereka tidak ditemukan. Saat para perompak berkeliaran di koridor memanggil para pelaut untuk menampakkan diri, mereka semakin frustrasi. Setiap ruangan kosong, setiap lorong mengarah ke jalan buntu lainnya. Detik-detik panik berubah menjadi menit, sementara para perompak hampir bisa merasakan hadiah $1 juta mereka menghilang di depan mata. Dan kemudian, hal yang tak terhindarkan pun terjadi. Kapal Mason ditemani oleh sekelompok kecil kapal sekutu dan pesawat yang tergabung dalam Satuan Tugas Koalisi Anti Perompakan tiba di lokasi kejadian. Ini adalah kapal yang dibangun untuk perang. Kapal ini dilengkapi dengan meriam artileri Mark 45 Mod 4 kaliber 5 inci, sistem senjata jarak dekat Phalanx 20 mm, 2 sistem senapan mesin Mark 38 kaliber 25 mm, 4 senapan kaliber 0,5 inci, 96 sel peluncur rudal, dan perlengkapan lengkap rudal permukaan ke udara, anti balistik, serta rudal jelajah, ditambah persediaan torpedo. Sayangnya, semua senjata itu tidak banyak berarti dalam situasi seperti ini. Sementara para pengamat luar mungkin membayangkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat bisa saja mengirim kapal perusak bersenjata berat untuk menyingkirkan para perompak dengan kekuatan senjata, skenario ala film blockbuster seperti itu sama sekali tidak ada di dunia nyata. MV Central Park bukanlah kapal perang musuh, melainkan kapal sipil yang membawa persediaan besar bahan kimia berbahaya. Setiap peluru kendali, peluru meriam, atau tembakan yang diarahkan ke kapal tersebut, bahkan dengan hati-hati dan presisi, tetap membawa risiko menimbulkan korban sipil. Atau krisis ekologi yang serius jika salah satu kontainer bahan kimia itu rusak. Jadi ketika kapal itu tiba di perairan yang sama dengan kapal yang dibajak, tujuan Mason bukanlah untuk menghancurkannya, tetapi untuk menyelamatkannya. Untuk melakukan itu, militer Amerika Serikat harus mengandalkan taktik khusus yang dikenal sebagai pemeriksaan, naik kapal, penggeledahan, dan penyitaan, atau disingkat VBSS. VBSS adalah salah satu jenis misi yang paling menuntut, yang bisa diminta untuk dijalankan oleh anggota militer manapun. Seperti yang disebutkan dalam akronimnya, ini melibatkan tim yang mengunjungi kapal yang dibajak, menaikinya, mencari kombatan musuh, dan merebut kendali dari mereka. Jika terdengar sederhana, sebenarnya tidak. Ada banyak sekali variabel yang terlibat dan berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya, di mana misi-misi ini bisa berakhir buruk. Bahkan untuk naik ke kapal saja, kapal yang bergerak dan berada di bawah kendali musuh bisa sangat berbahaya, dengan tim penyerbu seringkali tiba menggunakan helikopter atau dengan bantuan kapal cepat mereka sendiri. Setelah berada di dek, mereka harus bergerak menelusuri kapal besar itu, menyisir setiap lantai, setiap ruangan, setiap koridor. Mereka tahu bahwa para kombatan bersenjata bisa saja bersembunyi di setiap sudut, tapi mereka juga tahu ada orang-orang tak bersalah di kapal yang harus diselamatkan.
mereka harus bisa membedakan keduanya, yang berarti mereka tidak bisa masuk dengan menembak secara membabi buta. Sebaliknya, mereka harus meluangkan waktu untuk menganalisis setiap tanda kehidupan, membedakan antara kawan dan lawan, sebelum mengambil keputusan yang tepat untuk melepaskan tembakan atau memberikan bantuan. Dan mereka harus melakukan semua ini di ruang sempit yang sering terasa sesak di dek bawah kapal kargo, dengan banyak sekali tempat bagi musuh untuk bersembunyi. Dalam situasi seperti ini, para pembajak memiliki keuntungan, meskipun mereka seringkali hanya dipersenjatai dengan senjata dan perlengkapan yang jauh lebih sederhana, dan mereka juga tidak memiliki pelatihan serta pengalaman militer, seperti para tentara yang memburu mereka. Mereka tetap memiliki keuntungan penting, yaitu bisa mengambil posisi tersembunyi, menyiapkan jebakan dan penyergapan, serta menembak lebih dulu ke arah lawan mereka. Jika tim VBSS Mason akan mengambil alih Central Park, mereka tahu bahwa hal itu bisa sangat berisiko dan menimbulkan kerugian yang besar. Saat kapal perang Amerika mendekati Central Park, Angkatan Laut Amerika mengirimkan pesan kepada para perompak bahwa mereka harus segera melepaskan kendali atas kapal tersebut atau menanggung akibatnya. Angkatan Laut berharap bahwa ini cukup untuk menakuti para perompak Somalia sehingga tidak perlu melakukan operasi VBSS yang beresiko. Pada titik ini, para perompak masih belum berhasil menangkap satupun anggota kru karena semuanya aman di dalam ruang aman. Peluang mereka sudah tertutup rapat. Agar pembajakan ini berhasil, mereka tidak hanya harus menguasai kapal, tetapi juga menangkap seluruh kru. Hanya dengan begitu, mereka akan memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menuntut tebusan. Sekarang, saat memandang ke perairan dan melihat kapal perang Amerika senilai $1 miliar, mereka menyadari bahwa misi mereka telah berubah dengan sangat cepat. Semua rencana untuk krisis Sandra yang berkepanjangan telah runtuh. Ini bukan lagi penculikan, ini adalah misi pelarian. Dan mereka harus melarikan diri dari lokasi secepat mungkin. Meninggalkan dek bawah dan bergegas kembali ke udara terbuka, 5 perompak bersenjata itu meninggalkan operasi mereka dan memanjat kembali melewati pagar pengaman kapal tanker kimia, naik ke kapal cepat mereka. Mereka menekan gas hingga maksimal, berharap perahu kecil mereka yang lincah cukup untuk memungkinkan mereka melarikan diri dengan cepat. Tapi ini bukan film Hollywood. Ini adalah kehidupan nyata. Dan meskipun kecepatan perahu kecil itu mungkin terlalu cepat untuk diimbangi kapal tanker, itu jelas tidak cukup untuk lolos dari kapal perusak rudal Amerika Serikat, apalagi yang didukung armada kecil pesawat pengintai militer dan aset lainnya. Melihat para perompak yang mencoba melarikan diri, kru USS Mason segera beralih dari merencanakan misi penyelamatan menjadi bersiap untuk melakukan penangkapan. Mesin bertenaga tinggi kapal itu kembali meraung saat mulai melakukan pengejaran laut berkecepatan tinggi terhadap kapal kecil perompak tersebut. Tujuan baru pun ditetapkan, yaitu menghentikan orang-orang Somalia sebelum mereka bisa kembali ke pantai. Jika para perompak melarikan diri dengan memanfaatkan gelapnya malam, mungkin itu akan meningkatkan peluang mereka. Kapal seperti milik mereka, yang begitu kecil hingga nyaris tak terdeteksi di layar radar, mungkin bisa melaju cepat menjauh dari pengejarnya dan benar-benar menghilang di kegelapan malam. Sayangnya bagi mereka, upaya melarikan diri ini terjadi di siang bolong dan para perompak hanya memiliki sedikit keunggulan awal. Dengan menggabungkan pengintai, bantuan udara dan sistem radar canggih, Mason terus mengikuti perahu kecil itu, tidak pernah kehilangan jejak dan semakin mendekat setiap menitnya. Orang-orang Somalia itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat atau menyerahkan diri. Jadi Kapten Mason meningkatkan intensitas respons dan memerintahkan serangkaian tembakan peringatan. Senjata berat kapal perusak itu ditembakkan dengan presisi yang hati-hati, menghantam air di sekitar perahu kecil itu, memberikan pesan yang jelas kepada mereka yang ada di atas kapal. Berhenti sekarang dan tetap hidup untuk menceritakan kisah ini atau ambil resiko dihancurkan jika kalian menolak. Menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain, para perompak mengambil satu-satunya langkah logis yang bisa mereka lakukan. Mereka menghentikan perahu cepat mereka dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah, tapi seperti yang akan Anda lihat, bahaya masih jauh dari selesai. Dalam hitungan menit, tim boarding Angkatan Laut bergerak menuju perahu kecil itu untuk menangkap orang-orang Somalia itu. Senjata mereka disita, tangan mereka diikat, dan mereka dibawa pergi untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam hitungan jam, pembajakan yang tampaknya akan membuat para pria ini mendapatkan jutaan dolar berakhir dengan penangkapan mereka. Tidak ada yang terluka atau terbunuh, dan para pelaut Central Park keluar dari ruang aman mereka tanpa cedera. Namun, ada kejutan dramatis yang menanti kru USS Mason. Hari itu tampak seperti hari yang sukses. Sebuah kapal telah diselamatkan. Sekelompok perompak telah ditangkap. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, dalam hitungan jam setelah operasi, ancaman baru yang jauh lebih mematikan muncul. Bukan dari Somalia di selatan, tetapi dari Yaman di utara. Di sana, pasukan Houthi telah mendeteksi keberadaan kapal perang Amerika di Teluk Aden, dan mereka tidak berniat membiarkannya lewat begitu saja. Mereka meluncurkan 2 rudal balistik berkecepatan tinggi dari lokasi yang diduduki di dalam Yaman menuju USS Mason dan Central Park. Layar radar Mason menyala dan alarm berbunyi, menandakan adanya ancaman yang mendekat. Pertahanan sudah dipersenjatai dan siap untuk menghadapi rudal Houthi. Tapi untungnya mereka tidak perlu menembakkannya. Rudal-rudal Houthi jatuh ke laut sekitar 10 mil laut dari kapal perang Amerika.
Namun, fakta bahwa Houthi telah menembaki kapal Amerika Serikat adalah tanda jelas betapa cepatnya situasi di Timur Tengah memburuk dan betapa berbahayanya lokasi itu menjadi. Dalam rentang 1 hari saja, sebuah kapal Amerika Serikat turun tangan dalam upaya pembajakan dan rudal musuh mendarat hanya dalam jarak yang sangat dekat. Meskipun Mason akan mampu menghadapinya, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk kapal dagang dan kapal sipil yang melintas di wilayah tersebut. Dan pada saat itu juga, sebuah kenyataan baru yang menakutkan muncul bagi kapal-kapal tersebut dan para awaknya. Sekarang mereka tidak hanya perlu takut pada bajak laut lagi, tetapi mereka juga harus menghadapi risiko yang selalu ada dari rudal supersonik yang tiba-tiba muncul dari langit di atas, dengan kekuatan ledakan yang cukup untuk membuat seluruh kapal dan muatan mereka terbakar dalam sekejap. Hanya 1 atau 2 tahun sebelumnya, seluruh wilayah itu tampak jauh lebih aman. Era pembajakan Somalia diyakini telah berakhir, dan meskipun ketegangan masih ada di bawah permukaan, Timur Tengah belum benar-benar jatuh ke dalam keadaan kacau seperti sekarang. Namun, pada akhir tahun 2023, segalanya telah berubah total. Dan kapal perusak seperti USS Mason tidak lagi ditugaskan untuk patroli maritim yang relatif damai. Sekarang mereka harus menangani panggilan darurat, misi penyelamatan, pelacakan rudal, pengawalan kapal dagang, dan intersepsi drone. Semuanya di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Ini adalah pengingat pahit tentang rapuhnya keamanan maritim. Tempat-tempat yang tampak aman dan stabil bisa runtuh dan hancur jauh lebih cepat daripada yang bisa kita bayangkan. Dan bukan hanya satu, tetapi beberapa krisis bisa muncul hampir tanpa diduga. Yang dibutuhkan hanyalah serangkaian keadaan yang tepat untuk mengubah seluruh perairan menjadi perangkap maut yang sesungguhnya. Dan akan selalu ada pihak-pihak yang berniat jahat, mulai dari perompak hingga teroris, yang siap memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Namun para perompak Somalia bukanlah satu-satunya yang merasakan kekuatan militer Amerika Serikat yang cepat dan tegas. Untuk melihat bagaimana Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela dalam sebuah penggerbekan kilat selama 2,5 jam, klik video di layar Anda sekarang, dan sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya.